Halo teman-teman, salam jumpa teman-teman. Hari ini kita lagi di kebun jagung lagi ya. Di kebun jagung karena ini sudah sore, kita bikin video dulu. Setelah nanti bikin video, kita baru berangkat pulang ya. Karena ini sudah sore teman-teman, udah jam 5 lebih ya. Tapi masih cuacanya masih bagus ini. Kita padahal udah jam 5 lebih, udah cuacanya masih bagus, cerah-cerah begini ya. Kalau kemarin jam 5 itu sudah hampir gelap ya. Nah sekarang ini untuk hari ini bagus. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen dan tekan tombol loncengnya supaya kita selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya ya. Karena YouTube Wirata Daya ini selalu di pertanian ya teman-teman. Jadi karena teman-teman perlu dipahami untuk pertanian ini, walaupun kita belum banyak modal, tapi kalau kita sudah paham cara tani itu insya Allah kita akan bisa sukses teman-teman ya. Contohnya ini nanam jagung ya teman-teman ya. Jagung ini kemarin tanpa olah lahan teman-teman, cuman habis ditebas ditugal aja, tapi contohnya bagus. Kalau rezeki orang bagus itu tetap bagus teman-teman ya. Ini kelihatan besar-besar, nah ini besar-besar semua. Nah ini itu contoh kecil aja ya. Kalau kita rajin bekerja, insya Allah rezeki kita tetap rajin teman-teman ya. Tapi kalau kita kerjanya angen-angen, dia takut, aku nggak punya modal, nggak mau tani nanam jagung, modalnya besar. Itu keliru teman-teman. Banyak jalan yang langkah yang modalnya kecil banyak teman-teman ya. Misalkan kita tidak nanam jagung ini, kalau sekarang ini teman-teman di daerah kita sini banyak bisa dikasih modal dari tengkulak teman-teman ya, bukan dari modal kita sendiri. Tengkulak bisa ngasih pinjam ya, misalkan pinjam bibit, nanti dipotong setelah panen, pinjam pupuk nanti dipotong setelah panen. Paling enak teman-teman, yang penting kita siap punya lahan dan siap ada kemauan. Di Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan ini paling enak itu. Jadi pekerja jagung ini yang paling enak. Kalau yang kerja lain teman-teman, nggak ada mau minjemin modal teman-teman. Coba kalian nanam cabai atau nanam lain-lain, ngutang di toko bangunan, toko obat belum tentu dikasih teman-teman. Tapi kalau jagung, biar kalian itu mau bon berapa sama tengkulak itu dikasih. Nah itu bedanya teman-teman. Makanya di sini kalau yang orang pintar, ngebonnya luas karena merasa kita dimodali orang ya, ngebonnya luas. Tapi kalau yang nggak takut, yang orang takut capek, nggak mau ngebon dia, akhirnya ya cuman segitu-gitu aja, kecil aja, kita nggak berani naik karena kita takut sama bon tadi ya. Jadi teman-teman, kalau yang nggak mau utang sama tengkulak itu kuncinya kita bikin ada cara-cara tertentu teman-teman. Misalkan kita nanam jagung 2 hektar ya, kita jangan misalkan nggak mau ngebon sama tengkulak, bisa kita kerja dulu di luar. Misalkan kita kerja di luar 20 hari untuk bikin lahan ya, lahan 20 hari itu kalau kita bikin lahan bisa untuk cukup setengah bulan kita bikin lahan teman-teman. Nah setelah itu nanti kita begitu juga, setelah kita lahan jadi kita kerja lagi untuk beli bibit, untuk beli pupuk, akhirnya bisa juga teman-teman. Tapi ya itu nguras tenaga teman-teman ya, tenaga kita dipercaya. Jadi kalau yang bisa nanam lebar kayak begini teman-teman, ini harus dibantu sama orang. Kalau kita pemula ya, kalau yang sudah modalnya besar nggak apa-apa, karena ini ya 1 hektar ini pupuknya ini kemarin sekitar 22 karung teman-teman 1 hektarnya. Berarti ini kemarin 2 hektar di hampir 40 ya, 40-an karung. Kemarin tuh pupuk 2 kali teman-teman, pupuknya 2 kali. Itu. Makanya walaupun tanpa olah lahan, buahnya tetap besar karena kita selalu pupuknya banyak. Ini nih teman-teman besar. Ini besarnya. Buahnya lumayan besar-besar teman-teman. Nah itu
kita sepilkan sedikit itu. Nah itu buah di dalamnya. Karena ini di atas, itu di bawah teman-teman, kan tanahnya miring. Nah kita mau bikin videonya di situ, ini gatel betul teman-teman, dia tajam dia ke anunya, kelobotnya. Jadi kita tetap bikin videonya di sini supaya kita sama-sama melihat, kita bisa belajar tani untuk petani jagung. Kalau yang nggak punya modal itu tadi teman-teman, yang modal kecil bisa kita dari kecil dulu, yang penting kita ada lahan. Kalau lahan itu teman-teman, kalau di Kalimantan sini teman-teman, khususnya pemula ya, yang numpang di lahan orang bisa dibantu obat ya, obat rumput dibantu ya kalau di sini. Nah, karena ada saya juga, anak saya ada yang kebunnya digarap orang, numpang nanam padi, nanam jagung, dikasih modalnya ya, dikasih modal yang kita tidak pungut biaya. Nah, kita hanya bantu aja ya, kita bantu bibit sama obat rumput itu ya. Nah, kalau masalah panen nanti urusan mereka ya. Nah itu ya, mungkin kalau kita dikasih ya syukur, nggak dikasih nggak apa-apa teman-teman ya, karena nggak mengharap juga, yang penting dia bisa bekerja, bisa tani, kita kebun kita bersih gitu ya, hanya nitip sawit teman-teman. Itu cara orang-orang sini kan begitu teman-teman. Kalau kebunnya ditumpang orang, itu bisa nitip sawit ya, bisa nitip untuk olah, dirawat supaya bagus perawatannya bagaimana kan gitu. Jadi tetap lumayan teman-teman, kita tiap hari bisa bikin, bisa kerja di lain, karena kebun kita udah digarap orang, kebun kita selalu bersihi orang, kita hanya nitip ya. Nanti pupuk kalau kita sempat bantu ya bantu, kalau enggak dia tanpa pupuk kan, dia ada teman-teman yang nanam sayuran bisa pupuk sendiri, pupuk sayuran. Berarti kita bisa ngikuti pupuk itu supaya kita numpang pupuk ya. Jadi sama-sama enak, yang nanam sayuran numpang tanah, nah kita tanahnya bisa ikut ke pupuk gitu loh teman-teman ya. Itu cara kerja simple di Kalimantan ini, bantu orang yang belum punya lahan, bisa dikasih tumpangan teman-teman. Banyak teman-teman kita asli orang Kalimantan ini yang bantu, yang ngasih tumpangan ke sesama orang pendatang supaya tetap berkembang, yaitu nanam jagung, nanam sayuran dan sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi ini yang jelas kayak begini. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita yang akan datang.